Artinya ketika itu udah buzzer yang ngomongin soal itu, malah cenderung resistensi publik gitu loh. Ya pertanyaan publik yang mana? Ini gimana sih influencer kok kayak rasanya buzzer banget gitu. Apa yang bedain buzzer dan influencer Mas? Apaan nih? Oh gitu. Masa sih kayak gini? Emang beneran? FYP nih, FYP coy. Cari tahu di mana ya? Bentar. Podcast Catatan Tebet. Catat. Hai semuanya sosmedor dimanapun teman-teman berada. Selamat datang lagi di Catat alias Catatan Tebet. Betul, ini podcast catatan tebet gitu lah teman-teman ya. Ini adalah inisiasi sebenarnya dari ICT Watch juga untuk kita bareng-bareng nih belajar, sharing, ngobrol gitu ya, walaupun nggak bawa solusi langsung. Mudah-mudahan dari obrolan bisa ini sharing ya Mbak. betul banget. Dan hari ini kebetulan ada dengan saya. Saya bagus. Dan ada teman saya yang luar biasa. Tapi hari ini kita pengen banget ngajak teman-teman, entah teman-teman lagi dengerin ini di Spotify atau teman-teman langsung ngeklik di YouTube Internet Sehat. Tapi mudah-mudahan sepanjang teman-teman denger ini ada sesuatu yang kemudian pengen teman-teman sharing juga di kolom komentar. Yeah. Atau dibagi aja di tag di sosial media kita di @internetsehat.id untuk tahu nih kira-kira teman-teman nangkepnya atau misalnya siapa tahu keingetan sama suatu peristiwa gitu kan ya yang bisa di-sharing bareng kita bersama gitu. Betul. Hari ini kita mau bahas apa sih, Gus? Nah, ini kebetulan karena ada Mas Doni yang mana udah diketahui banyak orang ya, Mas Doni ini kalau misal Udah beredar. Artinya kalau kita search di Google Search itu udah langsung keluar, Mbak. Iya, kan? ngeri pokoknya ngeri mah. Mas Doni lah. Kita nanti di sini kan akan bahas soal literasi digital, Mbak. Betul. Teman-teman nanti ngikutin Catat ya, podcast Catat. Teman-teman akan banyak kita memang ngambil inspirasi sumbernya dari kertas posisi yang saya lagi pegang ini. Ini kertas posisinya keren banget. Okay. Ini versi cetaknya ya. Tapi teman-teman di rumah yang lagi dengerin, yang lagi nonton bisa banget untuk download ini di s.id/ atau garis miring digital kita. Nanti teman-teman bisa langsung dapetin ini. Kayaknya kita langsung nanya-nanya, Mbak. Gak enak Langsung juga kita boleh. kalau nggak nanya-nanya kan. Betul. Nah. Silakan mau tanya apa dengan beliau. Yang pertama, kita kan hari ini sebenarnya ngobrolin tentang hal yang sempat booming beberapa minggu lalu ya Gus ya. Oke. Karena ada satu kejadian tentang undang-undang kita begitulah. Dan kemudian orang pada banyak bilang ini gimana sih influencer kok kayak rasanya buzzer banget gitu. Oh iya. Gitu kan, jadinya kan kita mencurigai banyak influencer kemudian bukan jadi influencer tapi jadi buzzer. Oke. Oh, nah ini menarik Mbak. Mas Don ini juga kita tanyakan ke Mas Don langsung. Sebenarnya apa yang bedain buzzer dan influencer, Mas Don? Kalau misalnya sekarang ini ya kan. Banyak orang tuh salah kaprah menyamakan buzzer sama influencer. Oke. Tapi sebenarnya secara umum tuh begini. Buzzer itu kan sebenarnya pasti tahu ya sejarahnya itu dulu buat marketing kan. Betul. Buzz marketing gitu. Kita bikin istilah buzzer aja tuh kan sebenarnya mendengung kan, kayak buzzing itu kan sebenarnya mendengung. Jadi kalau kita membayangkan mendengung seperti apa, seperti tawon gitu. Kalau cuma satu dia nggak kedengeran. Tapi begitu dia ramai gitu, itu buzzer. Jadi ada suatu ada hal Harus yang berkelompok begitu ya. berkelompok. Nah, kemudian itu dipakai untuk salah satu bentuk marketing yang kemudian bagaimana caranya memperkenalkan satu produk gitu ya, atau satu brand atau satu jasa itu kemudian dimunculkan supaya menjadi satu percakapan gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama internet dulu. Jadi buzzer itu intinya adalah ini bagaimana satu hal ini menjadi percakapan yang ramai, yang diperbincangkan, dan kemudian orang yang nggak ngerti jadi tahu, oh ada itu tuh ternyata. Oh ternyata ada awareness ini, ya Mas. Ya lebih kepada awareness itu. Jadi ini dilakukan sekelompok atau pokoknya lebih dari satu orang supaya jadi percakapan kan, jadi rame gitu. Nah sedangkan kalau influencer tuh nggak perlu Berkelompok gitu ya. begitu. Dia single fighter terus. Bisa single, bisa terorkestrasi juga. Oke. Tapi intinya influencer ini adalah orang-orang yang memang sudah memiliki kemampuan, pengetahuan tertentu, dan kemudian dia punya follower yang Basis massa yang banyak, dan kemudian dia akan bisa mengajak followersnya atau konstituennya atau basis masanya untuk action. Ya untuk kita pakai produk ini, atau lebih baik kita hindari produk ini, atau kita pilih ini atau nggak pilih itu, atau tujuan destinasi wisata yang bagus ini dan segala macam. Nah orang ini, kalau influencer ini dia orang yang punya reputasi, orang yang dipercaya gitu. Jadi dia ngomong orang akan percaya. Jadi biasanya adalah data,
basisnya adalah experience dia, itu influencer. Kalau influencer seperti itu, kalau buzzer dia yang penting rame-rame aja ngomong gitu, kemudian jadi percakapan. Berarti garis penghubungnya adalah pembedanya kalau si influencer dia pasti punya expertise, keahlian. Gitu. Kalau buzzer belum tentu siapa aja bisa gitu ya. Iya, yang penting kan terjadi percakapan gitu. Kayak percakapan di pasar gitu kan, ya udah ngomong aja rame-rame gitu. Kalau orang biasa pengen ada pendapatan tambahan biasanya jadi buzzer gitu ya. Iya betul, karena itu freelance, quick money. Ya tapi menariknya gini Mas Don, sekarang ini kan zaman media sosial ya, yang kemudian semua itu ada demokratisasi informasi. Betul. Yang artinya setiap orang bisa menyampaikan pendapatnya, pikirannya, ide, gagasan dan sebagainya. Yang kemudian orang itu bisa nge-build followersnya sehingga jadi influencer baru, meskipun dia nggak punya expertise nih. Nah itu gimana Mas Don? Pertama, kita kan bicara kalau media sosial ini kan dianggap tempat yang terbuka untuk beradu argumentasi, ya kan, beradu data, kebebasan berekspresi juga ada di situ. Betul. Tetapi kan yang perlu kita lihat adalah itu tidak equal playing field sebenarnya. Jadi walaupun dia tempatnya terbuka, tetapi tidak semua orang bisa bertarung secara setara di situ. Itu yang harus menjadi catatan. Artinya apa? Misalnya kita ada satu kelompok yang kemudian memiliki sumber daya yang cukup, ya. Misalnya dia bisa punya sumber daya finansial, sumber daya kedekatan terhadap ekspor segala macam. Kemudian dia bertarung di situ menyampaikan opini, gagasan. Lalu ada pihak lain yang mungkin termarginalkan, ya kan? Dia tidak memiliki akses yang memadai, mungkin karena internetnya putus-putus, mungkin juga dia biaya bandwidthnya dia terbatas segala macam. Jadi kita nggak bisa, kalau mau to be fair, kita nggak bisa bilang bahwa media sosial memang terbuka untuk siapapun beradu pendapat, gagasan segala macam. Tapi tidak semua orang itu memiliki kemampuan yang sama, privilege yang sama. Akses ke situ. Berarti soal infrastruktur nih. Ada soal infrastruktur, ada soal literasi di situ. Gitu. Jadi bisa saja orang infrastrukturnya memadai, tetapi dia tidak terlalu paham bagaimana memanfaatkannya. Mungkin teman-teman yang lain kan yang sudah belajar tentang media sosial segala macam, udah kuliah di mana-mana segala macam, dia lebih piawai mengukur reach misalnya, soal engagement, tapi yang lain kan enggak gitu. Nah, ini kemudian menjadi masalah. Nah, kemudian ada orang-orang yang kemudian dia mencoba untuk menjadi influencer dari mencoba. Iya, kan mencoba dulu kan. Mencoba, ya. Dan itu nggak jadi masalah. Dan itu oke banget gitu loh. Kenapa? Karena sekali lagi influencer tuh basisnya bisa karena latar belakang pendidikan dia, pengalaman dia di lapangan, atau berdasarkan bacaan-bacaan dia, referensi, data segala macam. Selama dia konsisten dan isunya memang dia dalami, dia bisa jadi influencer. Ya. Makanya kemudian kalau misalnya ngobrol-ngobrol nanti di lain kisahnya adalah Cyberkreasi punya namanya School of Influencer. Oke. Tapi itu nanti menarik. Nanti kita tahan dulu. Oke. Nah, balik lagi. Nah, kalau orang kemudian mau menjadi influencer kan dia nggak bisa gitu serta-merta jump in dari satu isu ke isu lain. Jadi dia terlalu generalis gitu. Berarti influencer itu tidak boleh generalis. Tidak boleh. Generalis oke, tetapi pada saat dia mau influence orang untuk believe sama yang dia mau coba tawarkan, kan orang nggak, secara umum ya, kalau orang punya critical thinking ya, nanti kita biar lagi isu critical thinking. Orang akan melihat backgroundnya dia apa gitu. Background dia apa, dia berdasarkan apa dia bicara gitu. Nah, biasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang spesialis gitu. Jadi misalnya saya ngerti tentang protokol kesehatan karena waktu itu bantuin KPCPEN untuk isu itu, saya ngerti. Tapi yang lebih ngomong, yang lebih pas adalah mungkin dokter, gitu kan? Betul. Jadi dokter tuh ngomong lebih didengar dan segala macam karena mereka punya otoritas di situ. Nah, jadi bicara spesialis, bisa generalis, ya nggak apa-apa juga kalau misalnya tadi si influencer itu generalis nggak apa-apa. Tapi pada saat dia ngomong isu tertentu, ada kalanya orang akan bertanya, kritikal ya, orang-orang yang berpikir kritis ya, ini lu ngomong dasarnya apa? Atau lu siapa gitu ya? Iya, kecuali tadi kalau followersnya adalah followers yang sifatnya fanatik.
Oke. Nah kalau fanatik dia ngomong Die hard. apa aja, Die hard lah pokoknya gitu, apapun. ya dia akan ikut aja gitu. Oke, tapi kalau misalnya kan tadi identik ya buzzer itu kemudian yang sekelompok, influencer itu pribadi. Tapi kalau misalnya influencer kemudian ikut dalam kelompok buzzer, Iya. itu gimana Mas Doni? Kadang sendiri soalnya ada ngeliat? kayak gitu mas. Ada, betul. Iya betul. Kalau di Twitter ya mbak ya, Betul, adalah iya. salah satu akun yang kemudian itu sebagai buzzer terkenal, tapi kemudian di bawahnya juga banyak. Tapi jadi omongan dia itu kemudian dikutip oleh buzzer-buzzer yang lain, sehingga bisa langsung Iya. Langsung trending, trending betul. dan lain sebagainya gitu mas. Jadi sebenarnya kan itu kalau teori-teori marketing itu kan diaplikasikan sekarang di media sosial. Iya. Jadi kalau kita bilang istilahnya sekarang 360. Betul, gitu. 360 marketing. 360 marketing. Jadi komprehensif istilahnya. Kita nggak ngomongin apapun mau politik, mau brand apa segala macam, tetapi biasanya strategi marketingnya memang adalah kemudian meng-create percakapan dulu melalui buzzer. Ini kita ngomongin dalam konteks yang netral dulu ya. Oke. Jadi kita create Sambil ngopi. enak ya kopinya. Enak banget, Sini, sponsor. Nah, ini Ini kopi buatan Mas MT namanya. Mas. luar biasa ini. Luar biasa. Pokoknya Saya kalau bikin misalnya dulu. penasaran langsung main ke Tebet ya. Iya. Bisa menyembuhkan bengkak-bengkak. Ini nggak cabut geraham nggak? Boleh. Karena abis ini agak berat nih kayak ngomongannya. Berat banget. Lagi. Berat banget. Aduh, segar banget. Segar banget. Enak kayak asam-asam gimana gitu ya. Nggak ada produk kopinya di sini. Mau nggak dilanjutkan Mas Doni? Kemana tadi? Soal ya Influencer. Oh, iya. kita ngomongin Buzzer. netral dulu nih. Ya, jadi pasti dibuat percakapan dulu ya supaya kemudian orang aware gitu ya. Dengan sebenarnya konsep AIDA ya, apa sih awareness, interest, desire, kemudian action Betul. kan. Jadi orang aware dulu, oh ada brand ini, oh ada kandidat ini, oh ada tempat di. Jadi bikin percakapan dulu yang biasanya orang kemudian mengukurnya secara sederhana itu melalui trending topik gitu. Ya, sukses atau enggaknya dari situ biasanya. Biasanya. Walaupun ya Nggak tahu isinya apa begitu ya. Iya. Yang penting viral dulu lah, Kadang trending isinya dulu. K-pop, Mbak. Trendingnya apa isinya K-pop. K-pop betul. Di mana-mana trending ada K-popers. tapi K-pop tuh organik ya. Dia organik Mbak. betul. Tapi mereka banyak membantu juga kan sebagai misalnya kita bilang Betul. dia membantu untuk menutupi isu-isu yang kemudian kayak provokasi Iya, betul. dan lain sebagainya. Thanks to K-popers lah Iya. dimanapun anda berada. Jadi trending topik itu sebenarnya oke aja, nggak jadi masalah, tergantung pemanfaatannya. Nah, kemudian itu nanti akan ditangkap sama sebenarnya itu terorkestrasi gitu loh. Oke, iya. Terorkestrasi. Jadi percakapan, jadi trending topik, kemudian ada influencer yang memang memahami isu tersebut, kemudian dia akan menyampaikan berdasarkan expertise dia atau pengalaman dia. Oh, sebenarnya misalnya prokes yang benar tuh seperti ini, yang seperti ini. Jadi misalnya trending topiknya kita ramaikan tetap taat protokol kesehatan seperti itu kan, atau apa destinasi wisata yang bagus adalah yang kayak gini gitu, lebih generik kan. Nanti si influencernya ini kemudian menajamkan ini loh sebenarnya dimaksud ini seperti ini. Berarti sebenarnya influencer dan buzzer tuh bisa sinergi banget. Bisa. Kalau in positive way ya, Betul. mereka tuh niatnya baik. Tapi kan kebanyakan dari kita, tadi kayak misalnya saya juga baru setelah baca-baca tahu bahwa awalnya buzzer itu adalah untuk justru jualan dulu produk bisnis. Tapi kita malah Indonesia setiap kali bilang buzzer RP identiknya sama politik gitu kan? Iya, ngomongin buzzer pasti identik dengan politik, Mbak. betul. Bahkan masyarakat ini dan alhamdulillah juga ya tadi udah tercerahkan lah sama Mas Doni bahwasanya awal mulanya dari emang ilmu marketing gitu loh. Karena memang di luar seperti itu. Sedangkan di Indonesia fenomena buzzer ini kan baru in ya Mas. Itu kan ketika 2019 ya. bahkan sebelum itu sebenarnya Mbak di tahun 2012 waktu itu Pilkada DKI. Oh, oke ya. Pilkada DKI. Ada salah satu buku yang bagus itu bukunya Pak Fayakun. Itu sempat bahas soal Sosok dan buzzer. Iya, dia ngomongin soal kampanye digital sih. Nah, ini menarik Mas Don. Tadi kan kita ngomongin soal buzzer ini kan di hal yang seharusnya. Ya kan? Pada prakteknya Pada prakteknya ini kan nggak kelenceng banyak sedikit lah. banget. Satu, kalau kita ngomongin soal buzzer itu pasti konotasinya negatif. Apalagi kemudian ngomongin soal buzzer RP ini. Betul. Orang tuh kayaknya nggak bangga bilang diri buzzer gitu ya, kayak harus sembunyi-sembunyi. Iya benar. Padahal itu adalah kalau misal ngomongin Profesi. pekerjaan suatu hal yang menjanjikan, ya kan. Kemudian ya lumayan lah gitu. Karena ya mungkin saya dulu pernah Pengalaman gitu. ya? Pengalaman seperti itu, pengalaman gitu loh. Dan sebenarnya gimana sih Mas Don? Ngelihat pergeseran makna dari buzzer inilah. Jadi sebaiknya memang buzzer itu kan sebenarnya konsep yang diharapkan adalah word of mouth. Iya. Marketing word of mouth dari mulut ke mulut. Kenapa word of mouth itu menjadi penting? Karena orang
sudah tidak mudah lagi percaya dengan advertisement konvensional Betul. di televisi, ads gitu ya, di koran segala macam. Kenapa? Orang lebih percaya apa yang diomongin temennya. Misalnya saya tanya, kalau misalnya nih obat ini apa, atau misalnya saya mau beli motor merek apa segala macam, saya nanya teman. Iklan boleh di mana-mana, tapi keputusan terakhir biasanya saya nanya teman, saya nanya segala macam. Jadi buat obat itu lebih bunyi. Makanya buzzer itu kemudian untuk meng-create percakapan itu, untuk memperkuat dari advertisement yang konvensional. Nah, dengan seiringnya teknologi membuat percakapan yang non organik itu menjadi lebih mudah sekarang. Kalau dulu kan saya harus misalnya gitu ya, buzzer itu kan sekali lagi akun kan yang saling bercakap-cakap, dan itu dulu yang megang orang gitu ya. Oke lah, satu orang bisa megang berapa akun dan segala bisa ya kan. Tapi saya tetap harus kemudian manage ya. Untuk ini isunya seperti ini segala macam, kita angkat bareng-bareng yuk gitu. Nanti influencernya yang akan ngomong siapa untuk menjadi memperkuat itu. Tapi sekarang udah bisa pakai bot. Iya betul, robot betul. Iya. Lebih efisien ya Mas kayaknya. Lebih efisien betul secara teknologi. Akhirnya kita akan lihat gitu di beberapa fenomena dia tetap jadi trending topik. Tapi kalau kita lihat siapa yang nge-tweet, siapa yang retweet, itu misalnya akun telur, jadi masih baru dibuat, postnya baru satu dan segala macam. Dan ini kemudian kita lihat bahwa ini tidak organik percakapannya. Nah, begitu percakapannya tidak organik, kan berarti kita bisa melihat secara awam ya, siapapun bisa sepanjang memiliki resource itu, ya kan? Artinya memiliki resource itu ya bicara soal ada teknologinya, ada duitnya, ada modal lah ya, ada kapital di situ berputar. Makanya kemudian buzzer itu menjadi salah satu ladang bisnis. Ya. Nah, tantangannya adalah begitu menjadi ladang bisnis, ya apapun bisa dibuat menjadi trending topik. Ya masuklah di situ yang kemudian awalnya untuk memberikan informasi, kemudian bisa juga memberikan disinformasi. Nah, itu yang berat ya ketika udah masuk ke disinformasi. Iya. Nah, ini yang kemudian ada report di tahun 2019 ya, Global Disinformation Index. Itu yang ngeluarin Oxford. Dia melihat ada dan ini bukan fenomena bukan cuma di Indonesia. Di 70 negara di dunia itu memang menggunakan buzzer karena itu sudah menjadi industri. Salah satunya untuk keperluan politik, baik untuk bagus-bagusin namanya kandidat atau partai tertentu, ataupun untuk melakukan attack dalam tanda kutip kepada oposisi atau lawan politik gitu. Berikut juga untuk membagus-baguskan kebijakan. Biasanya Mas. Biasanya aku hanya baca terus ada juga soal institusi dan sebagainya kan banyak digunakan ya Mas. Betul. Tapi kan itu kemudian publik udah aware Mas tuh. Artinya ketika itu udah buzzer yang ngomongin soal itu, malah cenderung resistensi publik gitu loh. Ya pertanyaannya publik yang mana? Jangan-jangan cuma kita aja gitu ya. Iya. Kita tuh kita punya 220 juta pengguna internet kalau nggak salah per sekarang ya. Data dari APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Tingkat literasi digital kita, ini penelitiannya yang terakhir dari kalau masalah kata data dan siber kreasi itu ada di angka 3,7 gitu dari skala 5 tertinggi. Artinya masih banyak yang harus diimprove, masih banyak harus ditingkatkan. Nah, di sini berarti ada kalau 3,7 ya misalnya gitu. Masih ada celah, masih ada gap yang dimanfaatkan oleh buzzer yang menyebarkan disinformation untuk mempengaruhi orang-orang yang belum memiliki kemampuan berpikir kritis yang memadai. Dan itu jumlahnya banyak gitu loh. Betul, apalagi kalau ngebayangin teman-teman yang ada di daerah 3T misalnya atau bapak ibu kita yang baru belajar internet gitu kan ya. Kayak grup WhatsApp kan sibuk tuh isinya semua informasi yang nggak tahu sebenarnya dari mana, dari grup ke grup gitu ya, dan akhirnya diyakini sebagai sebuah kebenaran. Dan mulai lebih banyak harus lagi dikuatkan hati Mbak untuk menjelaskan gimana bapak ibu dan saudara-saudara kita, om tante gitu ya, bahwa nggak semuanya itu benar.
Sosmedor dimanapun teman-teman berada, ingat untuk akses s.id/digital kita untuk bisa download kertas posisi ini dan juga C20 Policy Pack gitu ya. Oke. Jadi teman-teman bisa belajar dan baca dan siapa tahu jadi influencer terkait dengan isu-isu yang memang dibahas di kertas posisi dan juga materi-materi yang disediakan gratis sama ICT Watch begitu ya untuk teman-teman yang fokus dan pengen dan tertarik dengan literasi digital. Oke, sama juga jangan lupa buat teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan kita di internetsehat.id ya, Mbak. Betul. Bisa follow di sosial medianya, kemudian di YouTube juga jangan lupa. Untuk next kita di podcast selanjutnya, kalau misalnya ada usulan silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, komen dan juga subscribe Internet Sehat. Keren banget pokoknya. Thank you, Mas Terima Doni, kasih makasih banyak Mas banyak. Doni dan terima kasih teman-teman. saya Sasti dan Saya Bagus. Kembali lagi kita pada podcast catatan debat selanjutnya. bye. Terima kasih dan terima kasih Mas.